selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Wah, Ibu sangat senang sekali bertemu dengan adik Gia. Apa kabarnya hari ini? Kurang baik, Bu. Oke, kurang baik ya. Kamu boleh menceritakan mengenai apa yang membuat kabarmu hari ini sedang tidak baik. Tapi sebelumnya, apakah Gia sudah pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Belum ya? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai proses konseling itu seperti apa. Jadi, proses konseling itu seperti yang kita lakukan sekarang. Saya sebagai konselor dan adik sebagai kliennya. Nah, tujuan dari kegiatan kita adalah agar setelah proses konseling, adik merasa lebih nyaman, lebih tenang, merasa lega, dan yang sangat terpenting adalah dapat terselesaikannya masalah yang adik alami sekarang. Jadi untuk itu adik diminta untuk secara sukarela dan terbuka menyampaikan semua unek-unek atau masalah yang sedang adik pikirkan atau rasakan. Adik tidak usah takut, apapun yang kita bicarakan tidak akan Ibu sampaikan kepada orang lain kecuali atas izin adik sendiri. Dan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang Anda alami sekarang. Selanjutnya, proses ini akan bermakna jika saudara mau berkomitmen untuk melakukan apa-apa yang sudah menjadi keputusan dalam konseling nantinya. Bagaimana? Apakah adik sudah paham? Paham, Bu. Oke, baik. Boleh diceritakan permasalahannya? Jadi begini, Bu. Semalam saya membantah perintah ibu saya. Ibu saya menyuruh saya mengerjakan PR, tetapi saya menolak karena saya sangat mengantuk. Soalnya seharian kemarin saya pergi kerja kelompok bersama teman-teman. Saya dan pulangnya sudah kesorean, Bu. Oke. Lalu apa yang kamu katakan kepada ibumu saat kamu menolak perintah ibumu? Saya bilang besok pagi saja, Bu, saya ngantuk. Lalu? Nah, ketika pagi tadi waktu berangkat sekolah, ibu saya tidak seperti biasanya, Bu. Oke, kamu bilang ibumu tidak seperti biasanya. Memang seperti apa sikap ibumu tadi? Ibu saya menjadi lebih diam, biasanya selalu menasehati saya ketika mau berangkat sekolah dan menanyakan apakah PR saya sudah selesai, tetapi pagi tadi hanya diam dan cuma bilang hati-hati di jalan. Saya sangat sedih, Bu. Apakah karena saya menolak perintah ibu saya semalam sehingga ibu saya sikapnya seperti itu kepada saya? Sampai-sampai saya kepikiran terus saat belajar tadi, Bu. Oke, ibu mengerti perasaanmu saat ini. Sebelumnya, apakah kamu pernah menolak perintah ibumu? Pernah, Bu, dulu ketika saya disuruh ke warung. Lalu bagaimana sikap ibumu waktu itu? Tidak ada, Bu, seperti biasa saja sikapnya kepada saya. Oke, kalau ibu tahu, kamu berapa saudara, Dek? Saya 3 bersaudara, Bu. Oke, 3 bersaudara ya. Apakah pada hari kemarin ibumu ada masalah dengan saudaramu yang lain? Saya kurang tahu, Bu. Oke, ibu akan simpulkan dulu permasalahannya. Jadi kamu merasa sangat sedih ya, dan menjadi kepikiran karena sikap ibumu berubah karena kamu berpikir ibumu berubah karena kamu semalam menolak perintah ibumu ya. Jadi begini, Dek. Coba ketika pulang sekolah nanti, kamu temui ibumu. Kamu bicarakan baik-baik ke ibumu. Tanyakan ada apa, kenapa ibumu menjadi diam pagi tadi. Saya takut, Bu. Takut kenapa? Saya takut ibu saya marah karena saya. Oke, kamu tidak perlu takut, Dek. Kamu harus berpikir positif. Mungkin ibumu sedang ada masalah lain atau ibumu sedang kecapean. Baik, Bu, saya akan mencobanya.
Oke, bagus. Dan di sini ibu akan memberikan lagi sedikit arahan buat kamu. Lain kali apabila orang tuamu memerintahkan sesuatu, kamu harus segera mengerjakannya. Apalagi itu berkaitan dengan tugas sekolah. Ibumu seperti itu karena ia sayang dan peduli kepada kamu. Dan apabila memang kondisi kamu sedang tidak memungkinkan, kamu harus bicara dan bersikap baik ketika menolak atau menundanya. Dan kamu juga harus paham mengenai adab adab seorang anak kepada orang tuanya. Baik, Bu. Nah, di sini ibu akan memberikan informasi kepada adik mengenai adab seorang anak kepada orang tuanya. Sebagai seorang anak, berbakti kepada orang tua sudah menjadi hal yang wajib. Hal ini juga sudah diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua adalah memperhatikan etika dan adab antara anak kepada orang tuanya. Di sini ada beberapa adab-adab seorang anak kepada orang tua yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama itu mendengarkan kata-kata orang tua. Seorang anak perlu mendengarkan orang tuanya saat berbicara, khususnya jika pembicaraan tersebut adalah pembicaraan serius atau nasihat. Jika seorang anak berencana untuk memerintahkan omongan orang tua, akan lebih baik jika meminta izin terlebih dahulu. Kemudian, yang kedua, berdiri ketika orang tua berdiri. Selain sebagai bentuk sopan santun, hal ini menunjukkan kesiagapan anak untuk membantu. Jika sewaktu-waktu orang tua membutuhkan bantuan, maka anak bisa segera memberi bantuan. Malah jika orang tua sudah duduk, sebaiknya anak juga ikut duduk, kecuali jika tidak ada lagi kursi yang tersedia. Nah, kemudian yang ketiga itu mematuhi perintah orang tua. Selama orang tua memberikan perintah yang tidak bertentangan dengan aturan Allah, maka wajib untuk mengikutinya. Selain itu, jika perintah orang tua melebihi kemampuan anak, maka seorang anak berusaha semampunya atau menolak dengan cara yang baik jika memang benar-benar harus menolak. Kemudian, memenuhi panggilan orang tua. Begitu anak mendengar orang tua memanggil, maka ia harus segera datang. Bahkan jika ia melaksanakan sholat sunnah, tidak menjadi kesalahan jika sholat dibatalkan untuk memenuhi panggilan orang tua. Nah, kemudian merendah dengan penuh sayang dan tidak menyusahkan. Kerendahan hati kepada orang tua tetap harus dijaga, meskipun sang anak sudah lebih alim dan pintar dari orang tuanya. Selain itu, rasa hormat ini tetap harus ada meskipun orang tua tidak selalu bisa memenuhi kebutuhan anak. Dan seorang anak juga harus memahami keterbatasan dan kemampuan orang tua, sehingga tidak menuntut sesuatu yang dapat menyusahkan orang tua. Kemudian tidak mudah merasa capek dalam referensi baik kepada orang tua. Seorang anak harus memahami bahwa orang tua sudah mengasuh dan membesarkannya tanpa lelah, sehingga seorang anak wajib hukumnya baik dan berusaha menyenangkan orang tua dengan melakukan apa yang orang tua minta. Nah, kemudian yang terakhir itu tidak memandang dengan rasa curiga. Seorang anak juga harus selalu menjaga prasangka baik kepada orang tua. Jika ada yang ingin diketahui dari orang tua, jangan bertanya dengan pertanyaan yang berkeinginan sesuatu. Pertanyaan yang disampaikan tetap baik dan tidak menyakiti. Oke, jadi gimana? Sudah tahu bagaimana adab seorang anak kepada orang tua? Sudah, Bu. Oke, baik jika sudah tahu ya. Bagaimana perasaannya di sekarang?
Alhamdulillah cukup lebih baik, Bu. Alhamdulillah ya. Jadi sudah tahu ya apa yang harus adik lakukan nanti. Ya, Bu. Sampai di sini ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Oke, jika sudah paham dan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita akhiri ya kegiatan konseling kita ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.